Teman-teman, kita lanjut lagi ya merakit drone racing. Teman-teman kan udah sepaham bahwa kita itu yang skill yang dibutuhkan itu kita perlu bisa nyolder ya. Karena kalau kita nggak bisa nyolder, ntar kita repot nyariin orang yang bisa. Terus frame apa segala macam itu kalau bisa cintailah produk-produk Indonesia kalau bisa sedapat mungkin, karena kalau bukan kita yang cinta Indonesia, siapa lagi? Orang lain, orang Amerika cinta Indonesia, orang Indonesia cinta Amerika. Kali gini, saya mau jelaskan ini dulu. Flight controller saya sekarang pakai ini T-Motor F411 stack ya. Stack itu artinya udah ada, ini saya beli baru, ini kita buka ya. Artinya udah ada flight controller dan ISC nya ini. Nah, ini dia. Ini flight controller, ini flight controllernya. Kemudian ini ESC-nya, electronic speed controllernya gitu. Jadi ini udah stuck, ini dan ini udah jadi satu paket. Ini harganya bisa dilihat di Tokopedia. Saya beli di toko Heli, tapi kayaknya di toko yang lain juga banyak, di Arema Toys banyak. Saya mah nggak masalah kan mau beli di mana juga. Tuh dapatnya terus sama ini kabel sama ininya, baut-bautnya buat masang ini di sini. Nah, mengenai flight controller saya pengen sampaikan di sini bahwa kalau saya tidak disponsori dan nggak pro kemana-mana, saya mah ya pro yang bagus aja, maju tak gentar membela yang benar, yang bayar. Nggak ada yang bayar, saya nggak masalah. Ini saya mau hobi aja. Nih ini flight controller itu banyak, bukan hanya iFlight, bukan hanya T-Motor, ada iFlight, ada AGLRC, ada yang JUS itu, kemudian Mamba juga macam-macam versinya, udah sampai F7 kalau nggak salah, F7. Ini F4 gitu. M4, kenapa saya beli M4? Karena murah. M4 lebih murah daripada F7, kan F7 versi terbaru ya. Nah ini setelah kita tentukan yang mana, itu kecocokan saya dan teman-teman beda. Saya udah coba Mamba bagus, iFlight bagus, ada yang jelek, ada yang baru saya rakit udah kebakar, ada gitu. Nanti itu kecocokan teman-teman, jadi bebas-bebas aja. Saya cuma nyampaikan prinsip kerjanya ya, cara kerjanya flight controller ini bagaimana gitu, terus gimana nyambunginnya gitu di video ini. Nah ini saya dapat petunjuknya kayak begini. Teman-teman kelihatan nggak? Kalau saya nggak kelihatan, cuman huruf-hurufnya nggak jelas. Jadi saya download. Kita di hobi ini perlu rajin, perlu ketelitian. Saya download di komputer, udah saya download tuh. Ini lebih gede, ini bisa saya gedein. Lihat di sini tuh teman-teman. Yang ini depannya mana? Dia harus melihatnya, menghadapnya ke depan. Ini berarti begini posisinya ya. Nah ini lihatnya ke sini tuh. Ini ground 5 volt LED. Kemudian sebelahnya buzzer, ini buat buzzer, baterai, ground 5 volt, video in. Nanti ini si kamera, video in kamera. Ini kamera, saya udah siapin kameranya. Kameranya masuknya di sini, ke sini. Kemudian yang sebelahnya ini baterai maksudnya, ground 5 volt, video out gitu. Terus TX1 ini video out, ada video out berarti ini buat PTX saya udah siapin juga PTX-nya. PTX-nya saya pakai ini aja sih. Pakai mana PTX saya tadi? Nah ini di PTX-nya. Saya pakai Icintex 805. Ini nanti disambunginnya di sini, sebelah sini. Nih. Kemudian ini ground 5 volt S-Bus. Nah kalau pakai Price Sky S-Bus yang segala macam, pakai sebelah sini. Kemudian ini wattnya ya, wattnya 1, 2, 3, wattnya cuma 3. Nah F4 itu wattnya cuma 3, tapi nggak masalah karena saya mah freestyle, saya mah nggak butuh watt banyak. Teman-teman nggak tahu watt, kalau yang belum tahu watt nanti saya jelaskan di beta flightnya ya.
ini nggak masalah buat saya mah, yang penting segini juga cukup gitu, karena yang saya sambungin itu cuman kamera ke sini ya, ke flight controllernya, kemudian VTX buat ngirim ke Google, kemudian sama receiver buat ke remote-nya gitu, udah itu aja. Nah jadi kalau yang Mamba itu banyak, wattnya lebih banyak gitu. Nah selanjutnya untuk lebih mempercepat, saya solder dulu ya ke sini. Kita hubungkan gitu ke sini. Nah ini udah saya siapin ininya. Apa namanya? Prem yang semalam tuh. Prem yang semalam. Ini sama motornya udah saya siapin. Nah kemudian saya mau jelaskan juga tentang kamera. Kamera itu tergantung Google kan. Kalau teman-teman pakai Google yang analog kayak saya, ya kameranya kamera analog, bebas mau kamera gimana juga. Kalau saya sih yang penting point of view-nya kelihatan gitu, menyamankan saya. Saya pakai ini apa? Voxir saya senang Voxir. Kedik suka, cuman kadang-kadang Kedik suka nge-freeze, kadang ada juga yang nge-freeze-nya gitu. Kalau yang saya selama ini belum pernah gagal tuh yang Voxir sih. Selama ini loh ya, nggak tahu kalau ke depan. Kemudian motor saya udah siapin nih motornya ya. Motornya 4 nih. Ini saya motornya iPlating, ini iPlating 2. Kemudian T-motor Velox 2. Jadi udah cukup 4 biji, 4. Ini saya mau pasang dulu di sini gitu ya. Ini gini. Pasangin dulu motornya, baru kita solder ininya, flight controllernya gitu. Jadi sebentar saya saya bautin dulu ya. Nah ini udah saya baut ininya di premnya, di prem rangkanya. Nah ini mungkin teman-teman nanya kenapa motornya beda. Ya saya punyanya ini emang beda-beda sih, ini juga Kevi-nya, tapi masih bisa untuk 4S, dan saya punya baterai 6S sama 4S, tapi saya lebih senang pakai 6S sih karena powernya lebih kuat. Itu nanti bisa kita atur di ini pengaturan output motor limitnya. Nah ini sangat disarankan sih kalau buat teman-teman yang baru pertama beli ya, baru pertama rakit ya sama. Tapi misal pun enggak, bisa diakalin gitu. Ini saya pakai yang ada aja gitu ya. Kita lanjut, sekarang saya mau solder ini. Saya mau solder ke flight controller ini, ke ISC. Jadi ininya kan ISC tuh nyambungnya ke flight controller, tapi pertama yang saya ininya tuh ke power ininya dulu, ke ISC-nya dulu, karena ini yang paling penting, paling sering lepas itu ini. Jadi ini yang kita perlu hati-hati masang ini di ISC, kabel powernya di ISC. Jangan sampai lepas gitu, karena kalau lepas kita misalnya lagi penerbangan terus lepas kan repot kita gitu. Jadi ini yang pertama harus diperhatikan gitu ya sama teman-teman. Ini udah kita solder. Untuk ngecek takut ada yang konslet, kita pakai ini apometer. Ini kita lihat, ini select ini di sini. Kalau ini ada yang konslet, mungkin ini sama ini bunyi. Nih. Nggak bunyi, tadi bunyi. Salah pencet kali. Enggak kan? Untuk memastikannya dengan resiko kita colokin baterai aja. Kalau bunyi dia tuh lalit gitu, dia berarti udah bener. Tuh. Berarti udah bagus ini. Udah bisa. Kita melangkah ke step berikutnya, kita sambungin ISC dengan FC-nya ya. Teman-teman, ini sudah saya rapihin, udah saya rakit semua. Untuk cek and rechecknya kita pakai apometer lagi ya, jangan sampai konslet gitu ya. Ini kita pilih select nih. Nah ini kalau ini jangan sampai ada bunyi. Enggak kan? Tuh enggak kan?
kalau nggak ada bunyi nggak ada connect, nggak ada short gitu ya, kita bisa colokin baterai, kita tes nyala apa enggak gitu. Ini kan udah nyala semua tuh kan. Nyala. Untuk lihat kameranya, saya mau cek juga di Google saya nih, nyambung apa enggak gitu kan di Google-nya. Ini kita lihat. Tuh, udah nyambung kan? Kelihatan kan? Ada kan? Ya, udah ada ya. Kelihatan nggak? Ya gitulah pokoknya kalau kelihatan. Ya, maksudnya udah bisa lah, udah connect ini. Footage sama kameranya udah gitu. Nah, saya tinggal cek di Betaplite-nya. Tuh, koneksi di Betaplite-nya. Ini pakai Type C. Sorry, bukan Type C. Ini ya teman-teman, untuk yang ini ada yang Type C, ada yang dulu, model dulu. Kalau yang model dulu, ini USB-nya. Kita ini buka Betaplite dulu ya, Betaplite configurator. Oke, kita colokin. Mana sih ini bawahnya? Nah, nggak connect. Mungkin ini nggak cocok kabelnya. Jadi kabel ini teman-teman, ada yang kabel data, ada yang buat charger doang. Kalau buat kabel ini harus pakai kabel data. Ini kabel data bukan? Kita coba aja. Kalau nyambung dia kabel data berarti. Jadi kita perlu sabar di hobi ini. Coba nyambung apa enggak? Come on. Oh, nyambung kan? Tuh. Ini kabel data berarti. Nah, saya mau tunjukin di sini tuh, saya sebenarnya pengen ini, di awal saya udah ini kan cara menghubungkan drone kita sama remote. Cuman kan masalahnya ini saya masih pakai price kayak saya. Saya menyarankan pakai LRS karena teman-teman pakai LRS sekarang tuh trennya lagi pada pakai LRS. Saya pakai price saya juga. Ini tuh pakai modul XCT. Ini kita skip dulu, kita simpan dulu. Bisa juga lihat di video teman-teman ya, teman-teman yang lain, maksudnya untuk yang model lama gitu, model menghubungkan remote sama drone dengan price saya tuh banyak banget tuh. Nah, saya pengen lihatkan di sini tuh, sebelum kita harus cek dulu motornya. Nih motornya kita harus colokin baterai untuk ngecek putaran motor kita itu putarannya bener apa enggak gitu. Putaran motor, nah ini dia ada baling-baling kecil nih. Kita kan motor satu arahnya ke sini, motor satu ini kan ini ke sana tuh, jadi gini. Jadi motor satu bergerak ke sini. Jadi kita ini, I understand ya, dalam posisi ini semua quad ininya dicopot ya. Ini pun saya pakai yang kecil ini. I understand. Motor satu putarannya harus ke sini. Itu motor satu. Bener apa enggak itu? Cepet banget. Salah ya. Coba kita lihat di ininya. Kita putarannya kemana dia? Kalau salah nanti kita ganti putarannya. Kita atur gitu. Motor satu ke sini. Harusnya ke sana. Kan. Dia kemana ke sini? Berarti motor satu salah ini. Kita tandain. Motor satu salah. Kemudian motor 2. Motor 2 harusnya ke sana ya. Motor 2 bener. Motor 3 harusnya ke sini. Motor 3 bener. Motor 3 bener. Terus motor 4 harusnya ke sana. Motor 4 salah. Jadi motor 1 sama motor 4 yang salah ya. Kita disconnect, kita buka ini BL Heli, pakai BL Heli. Saya pakai BL Heli. Ada sih yang pakai itu juga, pakai Betaplite yang bisa ngatur putaran motor, tapi saya masih pakai ini. Gak masalah, yang penting bisa ini, bisa bekerja. Mau pakai software apa juga kan. Betaplite juga ada Betaplite, ada Emuplite, banyak lah. Kopel, coba restart your device katanya.
Restart your device. Okay man, come on, connect. Apa ininya harus dikeluarin? Kita harus keluar dari dulu dari Betaplite coba. Ininya kali connect coba, come on. Nah, ini bisa. Tuh, jadi tadi motor satu sama 4 ya. 1 2, lupa saya. Berapa tadi? Ini sama ini. 1 2 3 4. Lupa. Read setup. Kita ulangi. Betaplite-nya dulu. Kita connect di Betaplite-nya dulu. Saya lupa soalnya. Motor yang mana ini? Teman-teman. Dia nggak bisa bareng. Kalau pakai ya, saya ini pakai mouse HP. Dia nggak bisa bareng. Motornya jadi saya lupa, sorry. Motor 1 sama motor 4. Jadi ngitungnya 1 2 3 4. Motor 1 sama motor 4. Yang nggak bener kan? Nah, ini kita matiin dulu Betaplite-nya. Terus kita ini connect. Tuh, nggak mau dia harus cabut dulu. Ini yang saya ini baru ini agak banyak ini prosedurnya. Connect, read setup. Tuh, dia nggak mau kalau nggak pakai baterai. Oke. Read setup, come on. Nah, kelihatan kan? Jadi nomor 1, motor 1 itu yang sama yang kita reverse. Tadinya normal kita reverse, sama motor 4 kita reverse. Tuh, udah right setup. Udah. Kita bisa balik lagi ke ke Betaplite untuk ngeceknya kalau mau kita cek. Kayaknya sih udah beres sih. Coba aja kita cek lagi. Waduh, ini copot. Baterai saya copot ini, nggak apa-apa. Ya kira-kira gitu. Udah beres itu yang saya pengen sampaikan di sini. Ini teman-teman. Jadi ini kan saya pakai ini baterai saya yang 4S tinggal 1. Banyakan baterai saya itu 6S. Ini baterai saya 6S. Saya juga udah bikin tutorial sih untuk bagaimana caranya motor 4S dipakai baterai 6S. Tapi di sini juga bisa kita atur kalau kita nggak gonta-ganti baterai. Ini ya, kita masuk ke CLI, di sini coba get motor output limit, motor output limit, enter. Nah, ini kan dapatnya saya motor output limit 70 karena udah saya setting di ininya 70. Kalau teman-teman masih 100, sementara teman-teman pakai motor yang buat 4S dan pakai baterainya yang 6S, ini motor output limitnya di setting jadi berapa? Nih, cara ngitungnya gini. Biasanya kan pakai motor ini tuh pakai motor yang 4S itu sekitar 1700 kp ya. Sekitar 1700 kp. Sementara ini 2750. Jadi ini dibagi 2750 sama dengan 0,6. Jadi 60%. Ya, yang saya set 60% aja lah. Biar rada aman. Soalnya ini buat ini sih. Buat baterai buat 4S. Jadi set motor output limit sama dengan 60. Nah, dia udah set 60, udah save. Maka dia seharusnya udah aman pakai baterai 6S. Seharusnya. Kalau nggak yakin kita tes aja. Kalau nggak yakin nih ya, kita coba di sini. Ini kan baterai 6S. Kita coba. Tuh, bisa kan? Untuk ngecek motornya tadi, untuk ngecek motor direction ya. Motor direction kan tadi 1 sama 4 yang salah ya. Coba kita cek bener apa enggak.
cek bener apa enggak motor direction motors. I understand. Ingat ya, kalau dicolokin sama beta plate ini semua propeller harus dalam kondisi lepas, bahaya banget asli. Saya udah pernah lompat itu gara-gara salah, saya lupa dulu. Ini nomor satu muternya harus ke sana. Satu. Bentar, mana sih dia? Suka nggak kelihatan muter. Kalau kecepatan nih kita nggak tahu muternya kemana sebenarnya. Sampai terbang. Terus satu. Kenceng banget soalnya. Nggak pakai itu. Tuh udah bener kan? Ini kan bisa tuh. Bener kan? Nah. Terus motor 4 tadi yang kita benerin, motor 4 harusnya ke sana. Tuh, udah bener kan? Udah bener kan? Ya kalau udah bener ya udah. Jadi kita tinggal terbangkan gitu kira-kira teman-teman. Teman-teman kalau ada pertanyaan ataupun ada yang mau disaringkan silahkan tulis dalam komentar ya. Selamat berakhir pekan dan enjoy flying teman-teman. Awesome.